Oke, selamat sore. Berjumpa lagi bersama saya, Gaek Barat. Ataupun Barat Gaek. Kembali lagi ke channel kita ya. Masalah jagung. Saat ini saya sedang mereview umur jagung 68 hari. 2 hari lagi panen. Kita target panen kita 70 hari ya, agar bisa direbus, dibakar, dibubur, dan lain-lain. Kita menanam jagung manis ini targetnya untuk itu ya, yang saya sebutkan tadi: direbus, dibakar, dikolak, bisa juga dikolak, dan membuat kue jenis lainnya dari bahan jagung. Saat ini saya berada di kebun jagung. Saya ingin sedikit menyampaikan beberapa masalah yang saya hadapi selama saya menanam jagung. Pertama, yang saya hadapi itu hama ya, hama pemakan daun, daun taulat apa namanya, tapi saya tidak kopi pula nama ulatnya itu. Ini ya, ini, sehingga daunnya itu seperti ini, bisa berlubang dia. Ini dari daun awal ini. Jadi itu satu kendala pertama. Kendala kedua, saya terlambat memberi pupuk ya, karena saat dia memerlukan pupuk, ke depan saya day-off atau hari libur kerja saya. Jadi sistem kerja saya itu 20-10, 10 pagi, 10 malam, 10 libur. Jadi pas dia umur 2 minggu, saya ada di rumah. Jadi saya terlambat memberikan pupuk. Baru ketiga, terlambat penyemprotan hama, sehingga hamanya dulu yang start duluan, baru masuk nyemprotannya. Jadi itulah kendalanya. Kendala ketiga, saya terlambat membuat seperti ini ya, membuat gombokan tanah ini. Kenapa? Kalau nggak dibuat ini, jagung itu akan rebah, patah. Jadi itu yang keterlambatan udah yang keempat ya, yang keempat ini. Jadi untuk para petani pemula, termasuk saya, harus banyak belajar dari teori, banyak belajar dari kawan-kawan, banyak belajar dari orang lain. Intinya satu, kalau kita mau belajar pasti bisa, itu intinya. Dan tidak bebal kalau diberi arahan tuh bukan berarti harus formal atau langsung ya. Secara teori harus kita terima. Kalau teorinya seperti ini, contohnya kalau dalam pemupukan tuh, kalau dipupuk kan dibuat di sini. Kalau menurut teorinya kan harus kalau ini kan contohnya ini pupuk nih, ini pupuk. Pupuk ini kalau menurut teori harus ditutupi. Fungsinya apa? Agar pupuk itu tidak pergi atau tidak pergi dari sini. Jadi kalau kita tanam pupuk yang kita tabur tadi, ya pupuk itu di situ aja dan diserap oleh jagung ini. Itu kalau ya kita harus ikuti teori.
Kalau teorinya tidak sesuai dengan prakteknya itu hal biasa, ya kita geser-geserkanlah sedikit. Kalau teorinya A, ya kita buatlah mendekati B sedikit. Karena kadang-kadang kalau di lapangan ini kadang-kadang teori itu nggak sesuai dengan praktek atau timbal baliknya. Gitu juga semua tanamanku. Oke, terus selanjutnya mungkin ini tanggal 5 ya, mungkin besok tanggal 6 saya panen jagung semua ya. Saya akan memanennya untuk keseluruhannya ya. Ini tanggal 5 bulan 3, saya menanamnya tanggal 27 bulan 12 2021, memanennya tanggal 6 bulan 3 atau Maret ya 2022. Jadi cuman menunggu 70 hari saya baru jagung dari panen. Jadi kalau jagung manis ini kalau untuk dikonsumsi atau direbus atau dibuat makanan lain tidak perlu harus nunggu lama-lama. Saya cukup 70 hari, 65 hari, bahkan 60 hari pun bisa kita panen. Jadi kalau mau saudara-saudara, bapak ibu-ibu mau melihat hasil jagung tanam saya, inilah hasilnya. Besar, padat. Nih ya. Kalau mau lebih dekat lagi, ini. Tuh. Kalau mau lagi, ini contoh barangnya, nih besar. Ini besar ya. Ini padat nih ya. Jadi untuk kali ini jagung ini dikatakan berhasil tidak sepenuhnya, sekitar 70% lah. Karena saya pun pemula, amatir. Saya hanya belajar dari YouTube kawan-kawan, dari teori, dari segala macam. Saya belajar baca teori gimana sih caranya, gimana sih tekniknya, kenapa orang bisa saya tidak bisa, apa sih kelebihan orang itu. Kadang-kadang kita berpikir seperti ini, dia manusia, aku manusia, dia punya pikiran, saya punya pikiran, bedanya di mana? Nah, berarti bedanya nggak ada, intinya satu. Kalau kita tidak tahu, belajar. Kalau tidak mengerti, ditanyakan. Semua sekarang ini serba bisa kita bertanya, bukan harus langsung sama kita ke kita. Ya bertanya langsung sama YouTube. Contohnya nih, cara menanam jagung yang benar. Banyak tuh rekomendasinya, tapi kita cari yang paling bagus, baru kita tengok apa sih caranya, gimana sih tekniknya, apa sih rahasianya. Nah, seperti itu. Jadi di sini saya mau menyampaikan saja, tidak ada kerja keras itu tidak menuai hasil, pasti menuai hasil. Karena kerja keras itu selalu menuai hasil. Dengan satu keyakinan, percaya diri, dan jangan lupa berdoa, bersyukur. Intinya satu, bersyukur sama Tuhan yang mempunyai isi di dunia ini semua. Jadi kita sebagai manusia yang mempunyai akal dan pikiran hanya memanfaatkan, hanya mengelola gimana cara tekniknya. Ya udah, itu aja. Jadi untuk para anak muda, untuk para ibu-ibu, khususnya ibu-ibu rumah tangga, nggak usah
nggak usah mm, nggak usah monoton di rumah gitu, mengerjakan hal-hal yang biasa, hal-hal yang biasa kita lakukan seperti masak. Ya kan, itu hal-hal biasa terus. Kita ciptakan sesuatu yang membuat kita itu tidak suntuk, khususnya untuk ibu-ibu ya. Aku hanya mengajak, bukan mau menyindir. Kalau mau mengajak berarti intinya itu. Kalau aku sih orangnya sistemnya nggak mau memerenungi sesuatu yang tidak pasti. Lebih baik saya praktekkan, saya gerakkan, saya laksanakan. Ya udah, inilah hasil yang saya laksanakan tuh. Ini saya melaksanakan ini, menanam ini, tidak ada bantuan orang lain. Bukan berarti saya tidak butuh bantuan orang lain, butuh. Tapi kan di sini saya kan hanya inisiatif saya sendiri, saya berusaha sendiri. Nah, itu intinya, kita ini tetap makhluk sosial. Makhluk sosial itu makhluk yang butuh bantuan orang lain dan tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Jadi kita ini selalu bersosial lah dalam segala hal. Jangan ketika kita menghadapi masalah tidak bisa kita bicarakan dengan orang terdekat kita, cari yang lebih kita anggap bisa menyelesaikan masalah. Segitu juga tanaman ini. Kalau kita tidak bisa menemukan permasalahannya, contohnya, kok jagung saya tidak mau, kok isinya kok kopong, kok nggak ada isinya, kenapa? Nah, cara mengatasinya satu, kita tanya, kita lihat channel-channel kawan kita itu apa, kan itu suatu apa juga, apa namanya, penyelesaian masalah juga, meskipun bukan harus langsung ke orangnya, lewat channelnya pun bisa, tapi orangnya berbicara langsung, jadi kita yang mendengarkan. Lewat di situ kita mudah-mudahan bisa. Oke, di sini saya menyampaikan tetap semangat ya untuk para petani-petani pemula, para anak muda, jangan menyerah, jangan kerja mengharapkan uang-uang praktis, jangan mengharapkan sesuatu yang praktis, nggak ada itu. Semua itu butuh kerja keras. Para anak muda ya, untuk remaja, untuk muda-mudi, tetap semangat, berikan sesuatu yang beda untuk orang lain, atau kalau kita sebagai anak muda ini kita temukan sesuatu yang beda agar orang lain tahu, oh ternyata anak itu ada juga bakatnya di bidang ini. Tidak usah harus menciptakan yang wah-wah dulu, dari hal yang kecil aja dulu, gak masalah itu. Para ibu-ibu, ibu rumah tangga, hai ibu-ibu, tetap semangat ibu-ibu. Jangan, kalau lagi mempunyai anak yang masih menyusui wajar, bisa di rumah. Kalau umur-umur udah anaknya udah berjalan atau udah bisa main-main, carilah kerja yang bisa membuat para ibu-ibu ini tidak suntuk, tidak bosan di rumah. Cari inovasi baru, entah berwirausaha, entah jadi marketing inti, entah menjadi marketing ini, entah menjadi penjual ini, entah menjual ini. Yang penting berwirausaha. Jadi tidak ada yang bisa menggenggam dunia ini selain orang yang berwirausaha atau punya usaha. Jadi yang bisa mengendalikan dunia ini orang yang berwirausaha dan mempunyai usaha. Nah, itu
itu. Jadi saya harapkan para teman-teman, jika teman-teman suka dengan video saya, silahkan di like, di komen, di subscribe, dibagikan atau di share ke teman-teman. Jika ada kesalahan ngomong yang kurang bagi saya, maklum, saya kayaknya ngomongnya belum apa namanya, belum datar, belum jalur. Kadang ada alur mundur lah, tiba-tiba maju, alur mundur lagi, maju, kadang-kadang melenceng ke sana. Itu maklum lah, saya hanya baru pemula, saya YouTube pemula ya. Jadi harap para penonton saya maklum lah. Cukup sekian dulu video dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan bagi saudara, mohon maaf, mohon dimaafkan. Jadi ini hanya sekedar video untuk memotivasi para penonton setia saya dan maupun tidak penonton setia saya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Semoga video saya ini, YouTube saya ini berkembang semaksimal mungkin. Saya tidak mengharapkan pesat, semaksimal saja. Biarlah video ini menjadi berguna bagi orang lain, termotivasi sama orang lain, biar saya berguna untuk orang lain, meskipun secara tidak langsung. Cukup sekian dulu. Tetap semangat dan selalu ingat sama yang di atas. Tanpa dia kita tidak bisa apa-apa. Percayalah, kita bisa merencanakan sesuatu yang kita inginkan, tapi yang di atas yang menjadikan. Makanya rencanakanlah hal-hal yang baik, makanya akan baik yang datang kepadamu. Makanya kalau kita menabur kebaikan, akan kebaikan yang akan datang kepada kita. Cukup sekian dulu video ini. Terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa. Salam Baragai.